teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks. Teks adalah kumpulan simbol dalam bentuk kumpulan karakter yang memiliki bentuk fungsi untuk menyampaikan informasi. Kemudian di sini ada jenis-jenis teks. Yang pertama, plain text atau format text. Plain text adalah sebuah teks yang masih plain atau polos, seperti belum diatur warnanya, stylenya, dan lain-lain. Seperti umumnya yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya notepad pada laptop dan catatan pada HP. Tiap-tiap karakter dipresentasikan oleh 7 bit atau binary digit desimal dari 0 sampai 127. Plain text berjenis MIME text atau plain. Kemudian ada rich text format atau format text. Adalah teks yang sudah ada pemformatannya atau sudah bisa diatur style, warna, font, dan lain-lain, seperti teks di Word, PPT, Photoshop, dan lain-lain. Serangkaian karakter format yang telah didefinisikan. Contoh rich text adalah pada saat kita mengetik dengan menggunakan Word. Format teks dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama bitmap fonts dan outline fonts. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bitmap fonts. Fonts yang dibentuk dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan bilangan biner atau bit. Bitmap font ini, jika diperbesar maka gambarnya akan pecah. Gambar bentuk bitmap font seperti di bawah ini, di mana nilai 1 mempunyai warna dan 0 titik mempunyai warna sehingga berbentuk huruf. Baik, selanjutnya outline fonts. Outline fonts atau juga biasa disebut vector fonts atau font vector. Font ini sering dipakai di aplikasi grafis dan dibuat dengan menggunakan rumus matematika. Outline fonts atau vector font ini memiliki kelebihan jika di scaling, baik itu diperbesar maupun diperkecil, kualitas hurufnya akan tetap bagus. Gambar pembuatan huruf outline fonts seperti di bawah ini, di mana terdiri dari garis-garis, lalu sel atau pixel yang dilewati akan diwarnai. Dengan menggunakan teknik ini memungkinkan terjadinya kualitas huruf pada saat di scaling. Baiklah, beberapa contohnya seperti di bawah ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari area affiliate. Jadi pertama-tama kita menuju materinya terlebih dahulu. Kita sudah sampai di materinya. Nah ini deh. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu area filling. Jadi area filling itu adalah sebuah metode untuk memberikan warna atau pola tertentu pada area dalam objek grafik yang membentuk garis tertutup. Terus area filling itu dibagi menjadi 2. Yang pertama boundary fill dan float fill, dan yang kedua ialah run pixel. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi boundary fill dan float fill. Jadi kita akan pelajari tentang materi ini. Terus sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui dulu pengertian dari boundary fill dan float fill itu tersebut. Jadi yang pertama, boundary fill adalah mengubah warna pixel selama warna pixel tersebut tidak sama dengan warna batasannya. Sedangkan float fill mengubah warna pixel selama warna pixel tersebut sama dengan warna on color yang sudah kita tentukan. Jadi boundary fill itu mengubah warna pixel yang tidak sama dengan warna batasannya, sedangkan float fill mengubah warna pixel yang sama dengan warna old colornya. Jadi di dalam boundary fill dan float fill itu juga terdapat 2 metode. Pertama, metode for connected dan a-connected. Jadi di sini saya akan pisah tentang penjelasan dengan contohnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasannya dulu atau pengertiannya dulu, lalu saya akan berikan contohnya.
Ya, jadi di sini saya akan melakukan penjelasan tentang materi dari boundary field dan juga float field. Jadi di sini saya akan menggunakan simulasi. Mungkin teman-teman sudah tahu nama aplikasi yang saya gunakan ini yaitu Excel. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang boundary field, contoh dari boundary field. Jadi boundary field itu dia akan merubah warna selnya yang tidak sama dengan warna batasannya. Jadi di sini kita sudah punya contoh yang pertama, yang dimana warna batasannya yaitu warna hitam atau black. Jadi dia akan merubah warna yang tidak sama dengan warna batasannya. Misalkan kita di sini punya dua warna, yaitu warna putih dan warna kuning. Jadi misalkan kita mulai dari warna kuning. Jadi dia akan merubah warna kuning sama putih ini menjadi warna barunya. Misalkan kita mau merubah dia menjadi warna biru. Jadi dia akan berubah warna biru pertama. Terus dia akan mengecek warnanya yang ke bawah, apakah dia sama atau beda dari warna batasannya. Jika dia berbeda, dia akan merubah lagi menjadi warna biru. Terus dia akan mengecek ke bawahnya lagi, apakah dia sama atau beda dengan warna batasannya. Jika dia berbeda, dia akan berubah lagi warnanya menjadi warna biru. Dan begitu seterusnya sampai semua warnanya terisi menjadi warna baru atau warna new colornya. Dia akan berubah semuanya menjadi biru. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan yang lebih rumit lagi, yaitu float field. Nah, float field ini dia akan merubah warna yang sama dengan all colornya. Misalkan di sini saya tulis all colornya warna putih. White. Nah, sedangkan new colornya misalkan saya ingin merubah new colornya itu menjadi warna biru. Color blue. Nah, di sini dia akan merubah warna yang sama dengan warna all colornya. Misalkan saya di sini punya warna putih sebagai warna all color. Jadi dia akan merubah warna putih ini menjadi warna new colornya, menjadi warna biru atau blue. Dia akan merubah semuanya warna old colornya menjadi warna new colornya. Dia akan mengecek terus ke bawah. Cek. Nah, di sini kita punya kondisi yang dimana di sini tidak ada warna old colornya. Di sini ada warna merah. Nah, warna merah tersebut tidak termasuk dalam old color. Jadi dia tidak akan dirubah menjadi warna new color atau tidak akan dirubah menjadi warna biru. Lalu dia akan pindah ke atas lagi. Dia akan mengecek sampingnya apakah di sampingnya masuk warna old color atau tidak. Nah, jika dia masuk, dia akan merubahnya menjadi warna new color. Begitu seterusnya sampai semua warna old color berubah menjadi warna new color. Yang lebih seperti ini penjelasan dari saya tentang boundary field dan float field. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, jadi metode for connecting DFS sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan BFS-nya dan saya juga akan melanjutkan ke metode connected dan akan menjelaskan DFS dan BFS-nya. Jadi DFS dan BFS itu perbedaannya itu ada di urutan pengerjaan yang akan diwarnai. Jadi tadi itu kalau DFS dia akan menghabiskan ke bawah dulu, baru dia akan melanjutkan ke yang lain. Nah, untuk BFS dia akan mengisi keempat direction-nya atau keempat arahnya dulu, baru dia akan melanjutkan ke yang lain. Jadi sebagai contoh di sini ada boundary color-nya itu hitam dan new color-nya itu biru. Jadi kita akan mulai dari sini, karena ini tidak sama dengan boundary color, jadi dia akan berubah menjadi biru new color-nya. Setelah itu dia akan mengecek bawah. Karena ini tidak sama dengan boundary color dan juga new color, dia akan berubah menjadi biru. Lalu dia akan mengecek atasnya. Karena ini juga sudah memenuhi
aturannya, maka ini akan berubah jadi biru lagi. Dan begitu juga dengan sebelah kanannya. Nah, kirinya ini tidak berubah karena dia itu memiliki warna yang sama dengan boundary colornya. Kalau sudah seperti ini, dia akan lanjut mulai dari titik sini. Karena tadi kita mulai dari bawah. Jadi ini akan mengecek bawahnya lagi. Ini akan berubah. Mengecek atasnya karena ini sudah warna biru, dia itu tidak akan berubah. Dan dia akan mengecek sebelah kanannya. Ini juga akan berubah. Sebelah kirinya tidak berubah. Setelah itu dia akan ke atas. Dia mulai dari sini. Dia akan mengecek bawah dulu. Karena ini sudah warna biru, dia tidak berubah. Dia akan mengecek ke atas. Ini karena warnanya hitam sama kayak boundary colornya, dia tidak akan berubah. Dia akan mengecek sebelah kanan. Ini sudah memenuhi syarat, dia akan berubah warna jadi biru. Dia akan mengecek ke sebelah kiri dan ini tidak memenuhi persyaratan karena warnanya hitam. Setelah itu dia akan mengecek ke sebelah kanan sini. Karena di sebelah kanan ini udah berubah warnanya, entah itu bawah, kiri, kanan sama atasnya. Jadi lanjut ke sebelah kiri. Karena di sebelah kiri ini sudah tidak memenuhi syarat karena sudah warnanya hitam. Lanjut ke sebelah bawah sini. Ini akan mengecek sebelah bawahnya. Ini akan berubah. Ke atas tidak berubah. Ke kanan berubah. Ke kiri tidak berubah. Setelah itu dia akan mengecek ke atasnya. Atas ini semuanya tidak berubah karena sudah memiliki warna. Terus ke kanan. Di sini sebelah bawahnya akan berubah menjadi biru. Nah, di sini semua warnanya akan sudah berubah. Jadi itu perbedaan DFS sama BFS untuk for connected. Nah, yang tadi itu contoh BFS di boundary fill-nya. Sekarang saya akan menjelaskan contoh BFS di fluid fill-nya. Jadi misalkan kita akan mulai di sebelah sini. Ini sudah memenuhi syarat karena di fluid fill itu selama warnanya itu sama dengan old color, maka dia akan berubah menjadi new color. Karena ini sudah sama kayak seperti old color, dia akan berubah jadi biru. Terus dia akan mengecek ke bawahnya. Ini juga memenuhi, berubah. Terus dia ke atas, berubah. Kanannya juga berubah. Kirinya tidak berubah karena tidak sama dengan old color. Setelah itu dia akan mulai dari sini. Dia akan mengecek bawahnya dulu. Berubah. Atasnya tidak berubah. Kanannya berubah. Kirinya tidak berubah. Lalu dia ke atas. Dia akan mulai dari sini. Dia akan cek bawahnya dulu. Ini karena tidak memenuhi syarat, dia lanjut ke atas. Ini memenuhi syarat, dia berubah. Kanannya memenuhi syarat, berubah. Kiri tidak berubah. Dan begitu seterusnya sampai semua sel atau pixelnya menjadi new color. Oke, itu untuk for connected. Nah, sekarang untuk A connected akan saya jelaskan. Perbedaan for connected dan A connected itu ada di bagian mana yang berubah warnanya. Jadi kalau for connected, dia bentuknya seperti ini. Dia hanya akan merubah tetangganya yang ada di sebelah bawah, atas, kiri, dan kanannya secara vertikal dan horizontal. Nah, kalau untuk A connected itu, dia itu bisa merubah semua tetangganya, baik itu secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Jadi bentuknya akan seperti ini. Bawahnya secara diagonal juga ada. Nah, akan seperti ini bentuknya untuk App Connected. Jadi untuk contoh DFS di App Connected itu seperti ini. Misalkan kita mulai dari sini. Untuk aturannya sama seperti for Connected tadi. Jika dia itu tidak berwarna hitam seperti boundary color dan juga tidak berwarna biru seperti new color, dia akan berubah warnanya menjadi new color. Kita mulai dari sini, dia berubah karena memenuhi syarat. Terus dia ke bawah lagi. Ini juga memenuhi syarat. Ke bawah lagi, memenuhi syarat. Ke bawah, memenuhi syarat, dia berubah. Nah, di sini dia akan mengecek bawahnya dulu. Ini karena dia sudah berwarna hitam, dia tuh sama kayak boundary color, jadi warnanya tidak berubah. Setelah itu dia bakal ngecek ke sebelah sininya. Sebelah diagonal kanan bawahnya. Ini juga tidak memenuhi syarat, jadi tidak berubah. Dia ngecek ke kanannya. Di sini, karena dia memenuhi syarat, dia berubah menjadi biru. Setelah itu, dia ngecek ke bawahnya lagi, bawah dari yang berubah tadi. Di sini tidak memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, ini tidak memenuhi syarat, ini juga tidak memenuhi syarat. Dilanjut ke atas, ini berubah. Setelah itu ini ngecek ke bawah lagi, ini tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Sejauh ini memenuhi syarat, dia berubah. Begitu seterusnya sampai ke atas.
Terus sampai sini, bagian ini, dan ini tidak memenuhi syarat. Jadi dia akan langsung ke sini. Karena ini memenuhi syarat, maka dia akan menjadi biru. Gitu. Itu untuk DFS di boundary fill-nya. Nah, untuk DFS di full fill-nya juga hampir sama caranya. Hanya saja aturannya itu berbeda seperti boundary color. Di sini aturannya itu seperti tadi juga, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu jika warnanya itu masih seperti old color, maka warnanya akan berubah menjadi new color, seperti itu. Misalnya kita mulai dari sini, dia berubah menjadi biru. Ini juga warna putih, dia berubah menjadi biru. Ini berubah, bawahnya tidak berubah. Yang ngecek ke sini tidak berubah, ngecek ke sini berubah, ngecek ke bawah ini tidak berubah, ini tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ini berubah seperti itu sampai ke atas. Jadi ini akan keisi di sini, ini akan keisi di sini, dan yang ini juga akan ngecek ke bawah. Ini enggak, ini tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi. Yang memenuhi itu cuma ini. Dia ngecek ke bawah lagi, yang keisi yang atas. Nah pas ini yang memenuhi itu cuma bagian kirinya doang. Jadi ini akan terisi. Ini akan terisi yang bawahnya, ini terisi bawahnya. Itu untuk BFS-nya. Nah, bagaimana jika BFS? Jika BFS, maka urutannya akan seperti ini. Misalkan kita mulai dari sini. Nah, kalau BFS itu dia bakal mewarnai semua daerah tengahnya dulu. Jadi ini berubah dulu. Yang ini berubah. Ini juga berubah. Berubah. Nah, setelah seperti ini, dia bakal lanjut dari bawah sini. Karena tadi kita mulai dari bawah. Bakal ngecek yang ini akan berubah. Ini juga akan berubah. Yang lain tidak berubah karena sudah memiliki warna seperti boundary color dan juga new color. Lanjut ke sini. Ini akan berubah. Ini berubah. Nah, untuk blueprintnya juga sama caranya. Cuma beda aturan. Mulai dari sini. Ngecek bawah. Ngecek kanan bawahnya. Ngecek sebelah kanan. Atas kanannya. Sebelah atasnya. Lalu ini tidak berubah karena tidak memenuhi syarat. Lalu lanjut ke sini. Ini akan berubah. Ini juga akan berubah. Nah, ini sudah berubah seperti ini, maka dia lanjut ke atas ini. Ini akan mulai dari sini, ngecek ini, lalu ini akan berubah. Ini juga akan berubah. Ini tidak berubah. Dia lanjut ke sebelah sini lagi, mulai dari sini. Ini akan dicek. Ini dicek lagi, ini berubah. Ini berubah. Jadi, seperti itu cara kerja DFS dan BPS di Egg Connected. Terus, perbedaan mencolok di boundary dan fluid fill ini ada di aturannya. Jadi, seperti yang dari tadi saya jelaskan, aturan dari boundary color itu, boundary fill itu, warna yang berubah itu adalah warna yang tidak sama dengan boundary colornya dan juga new colornya. Sedangkan untuk fluid fill yang berubah itu adalah warna yang sama dengan old colornya. Sekian dari saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang run pixel atau scanline. Untuk scanline filling ada 3 langkah yang harus dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, temukan perpotongan garis pindai dengan semua tepi. Yang kedua, mengurutkan perpotongan dengan meningkatkan koordinat X, yaitu dari kiri ke kanan. Dan yang ketiga, membuat pasangan dari titik perpotongan dan mengisi warna dalam semua pixel di dalam pasangan tersebut. Misalnya, seperti di bawah ini, langkah pertama kita tentuin tempat perpotongannya, yaitu ada di titik 6, 10, 16, dan 20. Lalu ke langkah kedua, kita urutkan dari kiri ke kanan. Jadi urutannya 6, 10, 16, dan 20. Lalu ketiga, kita buat titik-titik tersebut berpasangan. Jadi nantinya pasangannya adalah 6 dengan 10, 16, dan 20. Nah, saat sudah ada pasangannya, nanti pixel yang ada di dalam pasangan tersebut akan diwarnai. Seperti yang ada contoh di bawah ini.
Contohnya seperti pasangan 6 dan 10, nanti yang diwarnai adalah piksel yang ada di antara 6 dan 10 tersebut. Kemudian run pixel scan line. Beberapa simpul persimpangan memerlukan penanganan khusus. Contohnya jika ada kasus di mana di satu titik memiliki 3 potong seperti gambar di bawah ini. Jika ada kasus seperti ini, maka titik potong yang tengah bisa dihitung 2 kali pada saat membuat titik pasangan potong. Misalkan seperti di bawah ini ada 3 titik potong di satu area, yaitu titik 8, 12, dan 14. Nah, karena ada 3 titik, jadi kita tidak bisa membagi menjadi 2 pasangan. Jadi caranya adalah kita masukkan titik yang di tengah di kedua pasangan tersebut menjadi pasangan 8 dan 12, kemudian 12 dan 14. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada salah kata, datangnya dari kami. Bila ada kesempurnaan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.